What's Trending? Hai semuanya, ketemu lagi sama Lea di What's Trending. Nah, kali ini Lea mau bahas sah Undang-Undang KIA memudahkan peran ibu atau ayah. Nah, jadi Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Kalau kita nengok nih di aturannya tertulis, kalau seorang ibu bekerja yang melahirkan berhak mendapatkan cuti melahirkan 6 bulan. Tapi nih ya, yang perlu digarisbawahi, kalau 3 bulan pertama ini yang wajib dan cuti 3 bulan setelahnya itu dapat diberikan kalau sang ibu memiliki kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat dokter. Sedangkan aturan cuti ayah atau suami pekerja dapat mendampingi istri dalam persalinan selama 2 hari dan 3 hari tambahannya sesuai kesepakatan pemberi kerja. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mewakili pemerintahan Presiden Joko Widodo menegaskan soal cuti melahirkan dan cuti ayah. Kata dia, seorang ibu pekerja yang menggunakan hak cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan. Sedangkan si suami, Bintang mengungkap, aturan ini dibuat sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja atau pengusaha. Nah, kita mau bahas nih lebih lanjut soal disahkannya RUU KIA dan apa aja sih PR setelah diberlakukan, tapi kita dengarkan dulu ya komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @gxx. Investasi terbaik adalah investasi pada kesehatan ibu dan anak. Lanjut @hxx. Dengan UU KIA, kita pastikan setiap ibu dan anak mendapatkan haknya. Ciptakan SDM unggul yang sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan SDM unggul. @alixx. Kesehatan ibu dan anak adalah kunci keberhasilan pembangunan bangsa. Mari dukung UU KIA demi terciptanya SDM unggul yang akan membawa Indonesia maju SDM unggul. #RUU KIA unggulkan SDM. @eduxx. Alhamdulillah, akhirnya UU KIA sah. @xxxx. Setelah disahkan cuti melahirkan selama 6 bulan, yang gue rasa sebagai wanita malah justru merugikan wanita deh. Soalnya perusahaan bakal lebih mengutamakan pria untuk bekerja. Siapa yang mau bayar karyawan yang cuti selama 6 bulan coba? Apalagi kalau karyawannya dikit-dikit hamil. @isuxx. UU ini menjamin cuti melahirkan 6 bulan untuk ibu bekerja, 3 bulan pertama penuh dan 3 bulan berikutnya dengan kondisi khusus. @puaxx. UU KIA resmi disahkan, kini suami juga berhak cuti. @moodxx. Baca berita terkait cuti melahirkan 6 bulan, ternyata itu berlaku kalau ada surat dokter yang menyatakan si ibu mengalami kondisi khusus. Kena prank. Tapi memang sebenarnya aturan ini kalaupun diberlakukan bisa merugikan ibu pekerja. Perusahaan akan condong memilih pekerja laki atau perempuan yang belum menikah dan syarat tidak menikah sampai jangka waktu tertentu. Memang paling baik itu ditambahkan cuti ayah juga. Misal jadi sebulan lah minimal, kalau bisa sama untuk mengimbanginya. Toh laki-laki dan perempuan sama-sama potensi menikah, punya dan ngurus anak. Yang terakhir @fxx. Membenahi SDM harus dari masa dalam kandungan. ASI eksklusif 6 bulan, makanya wajib dukung hak cuti melahirkan 6 bulan untuk perempuan. 3 tahun awal fase 1 tahap 1 dan 3 tahun kemudian fase 2 tahap 1. Jika dimulai di luar masa di atas, maka tidak ada yang bakal berubah. Staf ahli Menteri Bidang Hukum dan HAM Kementerian PPPA, Indra Gunawan mengungkapkan beberapa concern dari disahkannya Undang-Undang KIA. Berikut penuturannya di ruang publik KBR. Undang-undang ini pada awalnya adalah tentu inisiatif dari DPR ya. Concernnya adalah perhatiannya pada saat itu adalah angka kematian ibu sekarang masih tinggi, cukup tinggi. Kemudian juga kalau kita bicara stunting, Indonesia juga masih cukup tinggi. Jadi permasalahan dua ini yang tentu kalau kita bicara Indonesia emas ya 2045, tentu harus menjadi perhatian kita semua gitu. Nah, hal yang juga menentukan Indonesia emas tentu adalah generasinya. Jadi ada tahap 1000 hari pertama yang merupakan juga golden age ya. Jadi pertumbuhan, perkembangan anak ya nanti ke depan juga itu sangat ditentukan pada saat 1000 hari pertama.
bagaimana kemudian anak berkualitas bisa tumbuh optimal itu sebenarnya di 1000 hari pertama. Banyak kajian-kajian, studi-studi yang menyebutkan bahwa di 1000 hari pertama itu sangat menentukan sekali. Sehingga kalau kita bicara Indonesia, Mas, kita juga harus memperhatikan 1000 hari pertama ini. Itu yang tentu menjadi concern Dewan dan juga kita juga. Nah, memang kita tahu bahwa sebenarnya sudah banyak program, kegiatan, kebijakan di berbagai tempat ya. Nah, satu hal lain juga sebenarnya DPR memandang memang ini juga perlu menjadi perhatian dan juga kemudian berbagai program, kegiatan, kebijakan dan sebagainya perlu menjadi satu gitu ya artinya ya. Termasuk juga nanti kalau kita bicara, kalau di DPR beliau-beliau selalu menyampaikan kita bicara politik anggaran gitu ya. Bagaimana anggaran ini juga perlu kita dorong agar di 1000 hari pertama berbagai kebijakan, program dan kegiatan juga perlu diintervensi di situ. Menjadi perhatian kita semua gitu. Jadi dari hal itulah tentu kita juga tentu mendukung upaya-upaya untuk memperhatikan bahwa 1000 hari pertama ini menjadi penting perhatian kita bersama. Harus kita menjadi concern tentunya bagi bangsa Indonesia untuk menentukan generasi emas 2045, menentukan Indonesia emas ke depan tentunya. Tentunya ya tidak hanya 2045 tapi seterusnya gitu ya. Tentu saya rasa memang kita, apalagi kalau kita bicara ketenagakerjaan, ini kan sebenarnya domainnya Kementerian Ketenagakerjaan ya. Tentu kita akan memperkuat koordinasi ini, terutama karena dari aspek isu pemberdayaan perempuan dan anak ini juga menjadi perhatian kita gitu. Jadi tentu ini yang melalui undang-undang ini tentu kita juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Tenagakerja, aspek pengawasan ini juga, kemudian juga dengan pemerintah daerah ini juga saya rasa menjadi penting sekali karena juga banyak perusahaan juga tidak hanya di pusat tapi juga daerah ya. Anggota DPR Maria Yohana Esti Wijaya menggarisbawahi beberapa poin penting Undang-Undang Pengesahan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Berikut penuturannya. Setelah melalui pembahasan lintas kementerian lembaga untuk sinkronisasi kebijakan serta dialog dengan serikat pekerja, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pakar, kami sepakat menetapkan aturan cuti bagi ibu yang bekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus, dan bahwa yang menggunakan hak cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dan berhak mendapatkan upah penuh selama 3 bulan pertama dan bulan keempat serta 75% dari upah untuk bulan kelima dan keenam. 4. Rancangan undang-undang ini menetapkan kewajiban suami mendampingi istri selama masa persalinan. Untuk itu, suami berhak cuti selama 2 hari dan dapat diberikan cuti tambahan paling lama 3 hari atau sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi kerja atau pengusaha. Bagi suami yang istrinya mengalami keguguran, berhak cuti selama 2 hari. 5. Secara substansial, rancangan undang-undang ini telah menjamin hak-hak anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban ayah, ibu, dan keluarga. Sementara itu, ibu juga memerlukan ruang agar tetap berdaya selama anak dalam fase 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengungkap pengusaha akan memantau pembuatan aturan turunan dari Undang-Undang KIA. Sarman juga memastikan ke depannya Undang-Undang KIA tidak akan mengganggu berjalannya sebuah usaha. Dia juga memastikan aturan baru ini tidak akan mengurangi perekrutan perempuan di industri. Tapi setelah diundangkannya Undang-Undang KIA ini, kami melihat yang wajib itu adalah 3 bulan. Ya, dan saya rasa kalau wajib 3 bulan,
selama ini itu sudah dilaksanakan oleh pelaku usaha. Itu sudah berjalan lah, itu sudah efektif. Nah, tapi ada lagi tambah lagi 3 bulan jika ada kelainan, baik yang dialami oleh si anak maupun yang dialami oleh si ibu dalam hal ini. Nah, tentu kami juga dari pelaku usaha, karena ini bukan suatu kewajiban, tapi pada saat ada kelainan tertentu, bagi kami dari pelaku usaha sebenarnya tidak begitu khawatir ya. Artinya kita siap melaksanakan daripada kebijakan ini. Hanya perlu diatur aturan turunannya. Jadi kami mengingatkan kepada Pak Indra nantinya supaya dalam menyusun aturan-aturan turunan daripada undang-undang ini melibatkan pelaku usaha, melibatkan sampaikan oleh Bu Mira, serikat pekerja, supaya kita sama-sama merumuskan, karena kita ingin bahwa ketika ada suatu menyampaikan bahwa si anak punya kelainan atau si ibu punya kelainan, itu harus dari dokter yang berkompeten gitu kan. Nggak bisa serta-merta dari puskesmas atau mungkin dari bidan misalnya. Nah, ini kan perlu diatur supaya dalam teknisnya itu tidak mengganggu hubungan industrial antara pelaku usaha dan juga dengan perwakilan pekerja dalam hal ini. Jadi kalau kami dari pelaku usaha, intinya adalah mari kita susun suatu aturan-aturan teknis di lapangan supaya nanti dalam prakteknya pengusaha juga merasa nyaman, pekerja juga merasa nyaman ya. Kalau ada isu-isu menyatakan bahwa ini juga nanti akan mengurangi daripada niat pengusaha untuk merekrut karyawan pekerja perempuan, saya rasa tidak. Saya jamin itu tidak ya, karena pengusaha itu tetap pada jalur profesionalisme. Kemudian yang kedua juga bahwa kalau ini diterapkan, yang penting bagi pengusaha ada 3, yaitu katakanlah tidak mengurangi produktivitas, kemudian yang kedua juga tidak mengurangi target kinerja. Nah, tentu yang paling penting adalah tidak mengganggu jalannya operasional sebuah perusahaan dalam hal ini. Nah, kalau Komisi Perempuan Indonesia KPI menemukan sejumlah celah di Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Nah, salah satunya nih, soal mekanisme dan pengawasan bagi pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban. Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia KPI, Mike Ferawati, Tangka mempertanyakan bagaimana penegasan aturan ini nantinya ketika diberlakukan. RUU KIA atau Kesejahteraan Ibu dan Anak ini secara umum sepertinya memang baik ya, tujuannya sedang ingin memperkuat upaya-upaya memastikan kehidupan perempuan atau mungkin keluarga ya, itu dengan cara melihat kesejahteraan mereka ya, atau bagaimana sebenarnya melalui RUU yang sekarang sudah disahkan ya kemarin oleh Bu Puan ya, seperti itu, seolah-olah ini adalah rencana yang baik gitu ya, ini adalah sebuah tujuan yang baik, tetapi memang kita juga masih perlu lihat lagi sebenarnya terkait dengan undang-undang atau RUU KIA ini. Ya kalau mau dibilang penting, sebagian besar ibu bilang ya ini bagus gitu, tapi ya juga harus dilihat, jangan mereka diberi cuti itu nanti paham nggak, nanti kalau di rumah ujung-ujungnya nggak melakukan pembagian kerja secara seimbang ya dengan perempuan gitu ya, itu ya dengan ibu atau istri gitu ya, buat apa juga karuan ya, nggak usah aja, biarkan saja si bapak jalankan tugasnya untuk mencari nafkah lah, seperti itu. Kalaupun cuti ya nggak apa-apa, cuti nggak usah banyak-banyak, karena kan yang menemani istri melahirkan dan pasca melahirkan tuh sebenarnya juga sudah dijalankan. Cuma ya saya juga ini yang akhirnya apakah menjamin, nah ini tadi aturan-aturan yang diatur dalam RUU KIA ini akan sangat bagus ketika memang sudah ada upaya yang baik gitu ya, bahwa keluarga, suami, istri, bapak, ibu itu juga sudah paham bahwa urusan kesejahteraan, urusan bagaimana bicara soal menjaga si ibu dalam pasca ataupun selama hamil dan juga pasca melahirkan dan juga mengurus bayi gitu, itu bisa nggak dijalankan, bisa nggak efektif. Terus yang juga agak membingungkan ketika ini juga diberikan atau diatur itu sampai sejauh mana dianggap efektif, indikatornya apa. Beberapa perusahaan juga bahkan ada dia memberikan cuti melahirkan
ya, tetapi itu juga dengan syarat-syarat yang susah gitu ya. Jadi misalnya harusnya cuti melahirkan itu kan si ibu tetap mendapatkan gaji meskipun dia di rumah ya. Ini juga ada yang tidak mendapatkan, ada yang gajinya cuma separuh ya, ataupun seperti apa, itu kebijakan sudah berbeda-beda di setiap perusahaan. Bahkan ada yang juga mungkin ya karena cuti mungkin perusahaan tidak memiliki pendanaan ya, dan juga merasa loh saya kok sedang membayar orang yang tidak bekerja, apalagi perusahaan yang memang orientasinya adalah hasil. Misal kayak di pekerjaan di pabrik-pabrik konveksi atau misalnya pabrik linting rokok, itu kan orang bekerja itu berbasis hasil ya, berapa jumlahnya yang dihasilkan setiap hari dia bekerja. Nah kalau orang ini tidak bekerja karena cuti melahirkan, kan artinya dia tidak menghasilkan apapun seperti target perusahaan, sehingga perusahaan sangat memiliki basis untuk ya saya nggak perlu dong membayar ya, kalau mau cuti melahirkan aja, tapi bahwa konsekuensi pekerja ini akan tetap dibayar gajinya, itu ya terserah kita kan, kita nggak mungkin, apalagi kita juga punya keuangan yang juga tidak terlalu banyak, ini kan juga akan mempersulit perusahaan atau pabrik ya, seperti itu ketika harus membayar orang. Nah ini yang menjadi pertimbangan perempuan Mbak, ketika mereka juga ingin menjalankan cuti melahirkan, bahkan ada yang belum selesai 3 bulan, mereka harus segera masuk, mereka memutuskan untuk masuk lagi, dan ini kan juga menjadi kompleks ya, karena bagaimana caranya dia tetap harus memberikan ASI, dan ya, ini memang diatur Mbak di dalam RUU KIA yang sekarang juga sudah disahkan. Tetapi sekali lagi Mbak, persoalannya bagaimana membuat ini semua ditertibkan. Tidak ada satu klausul atau pasal yang saya lihat itu bicara soal bagaimana ini bisa dilakukan secara efektif gitu ya. Lantas gimana ya pendapat dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, AIMI? Kira-kira dengan Undang-Undang KIA yang baru disahkan DPR ini, mampu nggak sih memaksimalkan masa emas anak? Yuk kita tanya aja ke Wakil Ketua AIMI, Fitria Rosatriani. Mbak Fitria, langsung aja kali ya, aku mau tanya tanggapannya nih soal RUU KIA ini, gimana sih melihat RUU KIA ini? Kan kalau kita tahu beberapa poinnya seperti ibu hamil cuman dapat sebenarnya masih 3 bulan gitu ya, kalau ada kondisi khusus baru dapat 3 bulan lagi, dan cuti suami pun cuma 2 hari, 3 harinya sesuai kesepakatan dengan kantor gitu ya. Ini gimana? Iya, yang pertama sebagai konselor menyusui itu kan kita mengapresiasi dulu ya, negara itu ada undang-undang yang membahas khusus tentang permasalahan ibu dan anak. Tapi sebenarnya untuk membahas bagaimana membuat ibu dan anak sejahtera itu diperkuat dulu peran-peran aktor yang mendukung dia gitu loh. Peran-peran aktor yang mendukung ibu gitu loh. Narasinya kan cuti 6 bulan. Oh ternyata setelah disahkan masih tetap 3 bulan, tapi 3 bulan setelahnya bila ada indikasi medis gitu kan. Si cuti ayah juga gitu, maunya ditambah, tapi ternyata ya tetap 2 hari, 3 hari setelah kesepakatan. Kira-kira perusahaan yang mau bersepakat memberikan cuti tambahan itu kan kayaknya agak harus nggak semuanya ya gitu ya bisa bersepakat. Terus kesulitan menyusui gitu ya, menjadi cuti 6 bulan itu kan harapannya bayi-bayi semua disusui gitu ya. Ini kan konsennya AIMI kan gitu ya, harapannya bayi-bayi semua disusui. Terus kemudian kalau semua bayi itu sudah menyusui itu artinya stunting bisa turun gitu kan, isu-isu kesehatan ibu dan anak itu bisa turun gitu kan. Masalahnya itu di Indonesia itu belum kuat regulasi bagaimana membantu ibu menyusuinya gitu. Ibu menyusui itu begitu kita mengenal namanya rumah sakit sayang ibu dan bayi. Dia harus menjalankan namanya 10 langkah keberhasilan menyusui gitu. Rumah sakit yang menjalankan 10 LMKM aja di Indonesia itu ya nggak banyak gitu. Terus kemudian apakah ibu sudah diajak untuk setelah lahiran IMD minimal selama 1 jam? Kita lihat di SKI, Survei Kesehatan Indonesia 2023, bayi yang melakukan IMD dengan definisi yang tepat itu ya sedikit gitu loh angkanya gitu kan. Terus kemudian setelah IMD apakah ibunya rooming in dengan bayinya? Setelah ibunya rooming in apakah dibantu proses menyusuinya? Itu belum dikuatkan di Indonesia. Jadinya di Undang-Undang KIA itu malah ibu berkewajiban menyusui. Ibu kalau misalnya donor ASI diperbolehkan. Padahal kan untuk menjadi menyusui itu pendampingan untuk tantangan menyusuinya itu belum ada regulasi yang kuat gitu loh. Kayak misalnya konseling menyusui itu belum ditanggung oleh BPJS. Terus
Kemudian apakah regulasi saat ibu setelah bekerja untuk perusahaan dan untuk pemberi kerja itu cukup kuat? Kayaknya belum kuat ya Mbak. Untuk beberapa sektor kayak misalnya guru aja. Desain sekolah itu kan tidak ada minim ruang menyusui untuk ibu guru gitu loh. Desain sekolah itu biasanya ramah anak, aman untuk anak gitu ya. Tapi sekolah itu kan sebagai entitas pekerja, tempat kerja juga untuk ibu-ibu, guru-guru muda itu kan banyak gitu loh. Dia nggak punya kesempatan untuk memerah gitu ya. Belum ada ngobrol dari Kemenkes dan keputusan dari Kemendikbud atau Kemenak kalau ada di madrasah-madrasah gitu loh Mbak. Pendapat kami sih itu ya. Ya, Mbak, tapi kalau misalnya ngomongin peran ayah gitu ya dan peran ibu yang ya ibu sendiri kan jatuhnya masih 3 bulan nih cutinya. Itu seberapa penting sih Mbak dan seberapa disadari gitu peran dari ayah dan ibu ini selama masa perkembangan anak? Kalau dari survei itu ayah itu mempengaruhi 98% kesuksesan ibu menyusui sebenarnya. Dimana ayah bisa mengarahkan ibu atau membantu ibu menemukan jalannya untuk bantuan menyusui itu loh Mbak. Oke, kamu istrinya merasa ada tantangan, sulit menyusui kan sehari-hari bersama ayah ya, istrinya, ibu itu bersama ayah. Kemudian ayah melihat ibu, kok sepertinya sulit ya menyusui ya, kok sepertinya bayinya rewel terus ya, ini apa yang harus aku lakukan gitu, sebagai ayah begitu. Nah, untuk ayah yang sudah mempunyai pemahaman menyusui yang baik, tidak serta-merta memberikan formula atau membawa ke dokter anak yang tidak pasti gitu, tapi malah ngajaknya ke konselor menyusui misalnya, atau malah ngajaknya ke bagaimana ini caranya menambah edukasi ayah, ngasih tahu ke ibunya kalau caranya mempermudah menyusui itu begini caranya gitu. Mbak, tapi kalau misalnya tujuannya untuk memaksimalkan fase 1000 hari si anak ini dengan aturan baru ini, kira-kira bakal terpenuhi nggak sih Mbak goals-nya, dan mungkin Indonesia emas ini mungkin nggak sih Mbak tercapai kalau perspektifnya masih seperti ini? Pasti yang harus dikawal ketat adalah undang-undang atau peraturan-peraturan turunannya ya. Karena tuh kalau aku baca tuh nggak sistematis gitu loh. Ibu cutinya terus habis itu diperbolehkan donor. Padahal donor itu di undang-undang kesehatan itu sudah dibahas gitu bisa gitu loh. Saya rasa ini terlalu terburu-buru gitu loh undang-undangnya ini untuk keluar gitu loh. Nah karena sudah keluar jadi ya kita harus mengawal ketat itu undang-undang turunannya, peraturan-peraturan turunannya. Biasanya kan detail-detailnya ada di turunan-turunannya itu ya. Nah itu yang kita belum lihat dan kita harus kawal terus tuh. Sebenarnya ibu menyusui itu akan lancar bila mendapat dukungan dari ayah suami, dari negara yang melindungi dia, dari regulasi-regulasi negara yang semuanya kayak iklan aja harus meratifikasi kode pemasaran internasional. Terus kemudian negara melindungi ibu menyusui di tempat kerjanya, dikuatkan lagi. Ibu menyusui itu saat ini yang ditemukan susah memerah secara fleksibel waktunya di tempat kerja gitu. Itu kalau itu dikuatkan dulu akan lebih baik ya melaksanakan undang-undang ini gitu. Bagaimana peraturan rumah sakitnya, menjalankan 10 LMKM-nya, kuatkan dulu, baru kayaknya akan bisa berjalan dengan yang kita harapkan Indonesia Emas 2045 ya, 2045. Iya. Nah, Mbak, sebenarnya kalau ngomongin soal pertumbuh kembang anak, itu sebenarnya variabel apa aja sih Mbak yang mempengaruhi pemaksimalan tumbuh kembang anak itu? Yang pertama kan kalau standar emas dari WHO dan UNICEF adalah yang bayi itu mendapatkan ada 6 untuk standar emas makanan bayi. IMD lebih minimal 1 jam dilaksanakan dan kemudian rooming in di rumah sakit setelah lahiran. Terus kemudian yang kedua hanya diberikan ASI saja selama 6 bulan. Terus yang ketiga setelah 6 bulan dia mendapat makanan pendamping ASI lokal terjangkau dan adekuat. Terus yang keempat, ada 4. Yang keempat melanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Mbak, terakhir mungkin dari aturan baru yang disahkan ini, mungkin dari AIMI sendiri masih ada PR mungkin yang harus dikerjakan pemerintah dan DPR mungkin Mbak, terkait dengan ini?
menguatkan dulu regulasinya. Itu kalau kita lihat dari standar emas makanan bayi WHO aja, IMI dan Rumiin, berapa persen IMI dan Rumiin di Indonesia yang dilakukan penuh minimal 1 jam. Itu belum. Rumah sakit kayak belum kuat untuk melakukan itu dengan peraturan untuk bidang rumah sakit IMI dong. Itu kayaknya belum kuat gitu. Jadi masih ada rumah sakit yang tidak melakukan itu. Gitu. Kuatkan dulu itu, terus kemudian di antara perjalanan menyusui di 6 bulan menyusui eksklusif itu pasti ada tantangan-tantangannya, Mbak. Dan tantangan-tantangannya itu bertemu dengan konselor penyusui itu akan mempermudah menyelesaikan tantangannya. Gimana mau ketemu konselor menyusui kalau BPJS saja belum cover gitu, belum cover layanan konseling menyusui. Oke, terus kemudian di antara tantangan-tantangannya kalau ibu sudah kembali bekerja, ibunya sudah kembali bekerja, apakah di tempat kerja dia masih fleksibel memerah? Bagaimana kebijakan memerah? Terus apakah dia nyaman memerah di kantor gitu? Jadi regulasi-regulasi itu dikuatkan dulu gitu, Mbak. Kalau saran dari Aini gitu. Kemudian karena undang-undangnya udah. Jadi ya kita harus mengawal ketat tuh peraturan-peraturan turunannya ya. Kan belum ada ya, belum dibahas kayaknya. Oke, baik. Mbak Fitria, terima kasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkap seorang korban jenis flu burung terbaru dari Meksiko. Penduduk Meksiko ini terserang strain H5N2 yang tercatat sudah menyerang unggas di seluruh dunia. Namun sebelumnya belum menginfeksi atau mematikan manusia. WHO menduga korban ini memiliki sejumlah kondisi medis yang menyebabkan dia terinfeksi. Dikabarkan pria asal Meksiko terbaring di ranjang selama 3 pekan sebelum mengalami gejala akut seperti demam, sesak napas, diare, mual, dan tidak enak badan. Setelah mendapatkan pertolongan medis, pria ini meninggal. Saat ini, Pusat Laboratorium Biologi Molekuler Penyakit Berkembang untuk penelitian penyakit menular sudah mengambil sampel pria tersebut dan mengkonfirmasi pria ini positif influenza A H5N2. Namun yang masih jadi misteri adalah asal penularannya, sebab pria itu tidak memiliki riwayat berhubungan dengan unggas atau hewan lainnya. Kota Seoul, Korea Selatan siap melampaui batas keunikan dengan pembangunan hotel di atas jembatan. Hotel ini dijadwalkan dibuka 16 Juli mendatang. Dikabarkan proyek hotel di atas jembatan ini melibatkan transformasi kafe yang sebelumnya ditutup akibat pandemi COVID-19, Nodul Jiknyo. Menurut Wali Kota Seoul, Oh Se-hun, proyek transformasi kafe ini sebagai bagian dari proyek Kota Sungai. Hotel bernama Sky Suite dibangun seluas 144 meter persegi dan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai ruang tamu, kamar mandi, dan kamar tidur. 5 jendela besar juga disajikan demi memastikan setiap tamu yang hadir bisa menikmati pemandangan sungai dari setiap sudutnya. Harga per malamnya sekitar 4 hingga 6 juta rupiah. Drama kriminal Britania Raya Peaky Blinders bakal diproduksi jadi film. Rencananya film ini akan berbentuk film panjang dan masih dibintangi Cillian Murphy. Film ini akan kembali disutradarai Tom Harper dan penulis skenario Stephen Knight. Diproduksinya Peaky Blinders dalam bentuk film panjang, Cillian Murphy mengaku bersyukur bisa bekerja sama dengan sang sutradara dan penulis skenario tersebut. Cillian mengatakan, sepertinya Tommy Shelby belum selesai dengan saya dan menganggap proyek ini akan menyenangkan karena versi Peaky Blinders akan berbeda dari sebelumnya. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek membuka pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia (BPI) untuk mahasiswa D4 S1, S2, dan S3. Meski beasiswa luar negeri sudah ditutup, warga plus 62 bisa mendaftar beasiswa dalam negeri sampai 30 Juni 2024. Program BPI adalah hasil kerjasama antara Kemendikbudristek dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Kementerian Keuangan. Calon pendaftar wajib mendaftarkan surat penerimaan dari perguruan tinggi tujuan.
Setelahnya barulah mereka mendapatkan dana pendidikan seperti SPP, pendaftaran, tunjangan buku, penelitian tesis atau disertasi, seminar internasional, dan publikasi jurnal internasional. Beasiswa D4 atau S1 untuk guru SMK, pelaku budaya, beasiswa Indonesia Maju atau BIM, pendidikan guru sekolah dasar PGSD, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Sedangkan S2 kepada calon dosen perguruan tinggi akademik, calon perguruan tinggi vokasi, pendidik dan tenaga pendidikan, serta pelaku budaya. Program buat S3 ditujukan ke dosen perguruan tinggi akademik, dosen perguruan tinggi vokasi, joint degree atau dual degree perguruan tinggi akademik, dan pelaku budaya. Pendaftaran bisa langsung dicek ke laman www.beasiswa.kemendikbud.go.id. Masih dari Jakarta, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, fraksi Partai Nasdem Irma Suryani mengatakan, DPR meminta pemerintah membantu pemutihan tunggakan iuran jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Permintaan ini diungkap lantaran ada lebih dari 30% peserta BPJS yang menunggak. Irma menyarankan pemerintah membentuk sistem bantuan pemutihan satu kali dan setelahnya ada punishment yang diberlakukan. Pemutihan disarankan supaya masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan. Terungkap kalau total tunggakan BPJS mencapai 20 triliun rupiah. Kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, tunggakan ini berasal dari 28 juta peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran. Terakhir ke berita olahraga. Belakangan netizen plus 62 membicarakan aksi sejumlah pemain Liga 1 yang ramai-ramai mengunggah foto berlatar belakang hitam bertuliskan "Ini sepak bola Indonesia". Meski belum diketahui motif dari unggahan pemain sepak bola lokal tersebut, netizen mengira ini ada hubungannya dengan perekrutan 8 pemain asing di Liga 1 musim depan. Jadi demi meningkatkan performa tim di Asia, Direktur Liga Indonesia baru Ferry Paulus memperbolehkan klub mempunyai 8 pemain asing di Liga 1 2024-2025. Padahal sebelumnya setiap klub hanya diperbolehkan merekrut 6 pemain asing dengan kuota 51 Asia Tenggara. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.